Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus istiqamah di jalan menuntut ilmu agama dan memberikan kemudahan kepada kita dalam mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan alhamdulillah kita hari ini telah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah, yang artinya kita telah berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari ini adalah hari-hari yang seharusnya bagi seorang muslim untuk mengisinya dengan amal soleh. Karena di 10 hari awal ini amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu keistimewaannya lebih besar jika dibanding dengan dilakukan di hari-hari yang lain. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayamin al-amalu shalihu fihin ahabba ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari yang amal soleh dikerjakan di dalam hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibanding di 10 hari ini. Maksudnya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Qalu, mereka mengatakan, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Apakah jihad fi sabilillah juga itu kalah pahalanya jika dibanding dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini? Qala, maka Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali jika ada seorang laki-laki yang dia keluar jihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi sedikit pun membawa jiwa dan hartanya, maksudnya dia mati di medan jihad fi sabilillah. Nah, baru itulah bisa mengalahkan keistimewaan amal soleh di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi ini adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita untuk beramal soleh. Dan amal soleh di sini umum, umum. Apa saja? Umum. Sedekah. Semua. Kita membaca Quran, kita sholat wajib, sholat sunnah, bersedekah, birrul walidain, silaturahmi kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga, baik itu perkara lisan, amal-amal yang lisan, kita berzikir, kita mengucapkan perkataan yang baik, semua apapun amal soleh yang merupakan amal kebaikan dalam syariat ini, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka ini kita semangat, termasuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita hari ini belajar, insyaallah jika niatnya ikhlas, maka keistimewaannya itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah bersabda, juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'dhamu ajran min khairin ya'maluhu fi asyrul adha. Kata Nabi SAW, tidak ada amal soleh
yang lebih suci di sisi Allah dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah yang dilakukan, ya, tidak ada yang melebihinya jika dilakukan di 10 hari awal Idul Adha, ya, maksudnya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, ini merupakan, ya, motivasi dari Nabi SAW kepada kita, ya. Maka di 10 hari awal ini kita berusaha memperbanyak amal soleh baik itu yang bentuknya ibadah antara hubungan kita dengan Allah, atau ibadah yang berkaitan dengan manusia. Yang paling utama, manusia yang paling utama untuk kita berbuat baik adalah orang tua, ya. Kita silaturahmi itu lebih besar pahalanya, bahkan jika dibandingkan ketika kita silaturahmi di Idul Fitri, lebih besar. Kita kan biasa lebaran Idul Fitri saja silaturahmi. Nah, ini 10 hari awal Idul Hijjah ini kita gunakan kalau ada kesempatan berbuat baik pada tetangga, pada kerabat. Jadi semua amal soleh. Nah, ini sebagai, ya, motivasi bagi kita semua. Kemudian kita lanjutkan, ya, pembahasan hari ini, al-wajibat. Jadi fokus saja pada suara saya, tidak usah fokus pada suara-suara yang ada di luar. Mulai dari suara ayam sampai suara musik-musik. Ini musik-musik ini sudah perkara yang sangat-sangat sulit kita hindari di zaman sekarang, ya. Kecuali kita tinggal di hutan. Bahkan kita sudah ke hutan pun terkadang ada suara musik, ya. Di pondok sana yang sedang kita rintis ini, alhamdulillah, memang sudah dicari tempat yang agak terpencil, terisolir, ya, tapi terkadang masih ada suara-suara musik-musik juga masuk. Ya, begitulah. Tidak bisa kita hindari, telinga kita ini bersih dari suara-suara musik, tidak bisa. Ya. Intinya kita jangan menggubrisnya, tidak usah menghiraukan. Kita fokus saja belajar. Kita, dan hari ini insya Allah cuman pelajaran saya, karena qadarullah si Abdurrahim lagi sakit, jadi umiknya nggak bisa mengajar. Ini cuman pelajaran saya saja hari ini insya Allah. Kita masih pada bab yang menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Kita sekarang sampai pada pembatal yang keempat, ya, pembatal yang keempat. Nah, silakan dibaca. Fadholi, siapa yang berkenan membacanya? Silakan. Yang keberapa ini? Rabi, baca. Ar-Rabi, begitu. Ar-Rabi man i'taqada anna ghayra hadi nabiyina Muhammad nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma Tawagiti. yufaddilu hukma At-tawaghiti mudhof ilaih. yufaddilu hukma tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafir. Kafir. Fahuwa kafir. Terus yang kelima, al-khamis. Al-khamis man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafir. Naam, kafara. Naam, cukup. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Naam. Ar-Rabi, berkata penulis Ar-Rabi yang keempat, pembatal keislaman yang keempat. Man i'taqada, man, barang siapa, i'taqada, meyakini, ya, i'tiqad itu meyakini, anna ghaira, bahwasanya ghaira, selain hadi, petunjuk Nabi SAW, akmalu, lebih sempurna, min hadihi, dari petunjuknya, dari petunjuk Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Atau anna hukma, bahwasanya hukum ghairihi, selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di situ dia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanu min hukmihi, lebih baik dari hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalladzi, seperti orang yang yufaddilu, ya lebih mengutamakan hukmat tawaghit, hukum tagut. Tagut ini nanti akan dijelaskan di belakang, ada bab tersendiri. Intinya hukum tagut itu adalah hukum yang bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Ala hukmihi, atas hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia telah terjatuh dalam kekafiran. Jadi yang keempat ini adalah jika ada orang yang dia meyakini bahwasanya petunjuk Nabi itu lebih bahwasanya petunjuk selain petunjuknya Nabi itu lebih sempurna dari petunjuknya Nabi, atau dia mengatakan hukumnya Nabi itu hukum selain Nabi itu lebih baik dari hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia mengutamakan hukum-hukum yang selain hukumnya Al-Qur'an dan hadis itu dia lebih utamakan atas hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Ya. Kalau disebutkan hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti sudah kembali lagi adalah hukum Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh hukum yang Nabi sampaikan kepada kita, seluruh syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita itu berasal dari Allah. Jadi mengingkari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa ada hukum yang lebih baik dari hukumnya Nabi, merasa ada yang hukum petunjuk yang lebih baik, yang lebih sempurna dari petunjuknya Nabi, berarti pada dasarnya dia mengatakan ada hukum dan ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Ya. Maka ini hati-hati ya, seorang muslim dia harus yakin ya, dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum Islam ini ya adalah sebaik-baiknya hukum, sesempurna-sempurnanya hukum. Kenapa? Karena yang menurunkan hukum ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini bukan dibuat diciptakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Beliau hanyalah menyampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat. Yang syariat Islam ini lengkap, mengatur segala sisi kehidupan manusia. Sisi ibadah kepada Allah, sisi muamalah sesama manusia, sisi bernegara, ya, berkeluarga. Ya, ini semua telah diatur dalam syariat Islam. Maka syariat Islam ini sangat sempurna. Maka tidak boleh kita meyakini, sekedar meyakini saja tidak boleh, ya. Kalau ada hukum, ada peraturan, ada syariat yang lebih baik dari hukum dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah kita baca ayatnya, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Tidak, demi Rabbmu kata Allah, mereka itu tidak beriman sampai mereka yuhaqqimuka, berhukum kepada engkau, mengambil hukummu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang mereka diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak dapatkan dalam diri mereka harajan, rasa berat, mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan, yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi itu. Ya, termasuk juga dalam masalah ini adalah orang yang mengatakan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, yang atau syariat Allah Subhanahu wa taala itu la yaliqu illa bi zamanil awal, tidak cocok kecuali hanya pada masa yang dahulu. Jadi ada orang yang menganggap bahwasanya hukum-hukum Allah, syariat Allah itu tidak cocok lagi di zaman sekarang. Ya. Sudah tidak cocok lagi di zaman sekarang. Itu hanya cocok di awal-awal saja. Maka ini sama hukumnya. Sama hukumnya dengan orang yang menganggap
ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati dengan perkataan seperti ini ya. Menganggap bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak cocok lagi di zaman sekarang. Ini hanya cocok di awal-awal saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang dan akan terjadi. Allah tahu masa lalu, masa depan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka Allah juga tahu hukum yang sesuai, yang cocok bagi manusia sampai hari kiamat. Allah Maha mengetahui. Jadi salah ya, amat batil kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya hukum Allah ini sudah tidak cocok lagi di zaman sekarang. Perkataan batil, bahkan perkataan kufur. Ya. Hukum Allah itu cocok di sepanjang masa, karena yang menurunkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu sampai hari kiamat, sampai seterusnya. Itu. Ya. Maka ini ya harus kita yakini. Allah mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang telah terjadi, dan yang akan terjadi. Maka tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kekuatan kecuali dengan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang kita belum mengetahui hikmahnya, maka yang kita lakukan adalah tunduk patuh ya. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum tersebut walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Yang harus kita yakini adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun mungkin karena ilmu kita kurang, karena akal kita terbatas, kita belum tahu kebaikan apa yang terkandung dalam satu perintah. Tapi ini bukan berarti kita meninggalkan perintah tersebut atau minimal meyakini perintah tersebut perintah yang tidak cocok. Ini tidak boleh. Harus kita yakin, walaupun kita belum tahu kebaikan apa yang ada dalam perintah ini. Apa hikmahnya sih Allah perintahkan ini? Apa hikmahnya Allah perintahkan kita begini begitu? Ya. Terkadang ada yang kita tahu hikmahnya, terkadang ada yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu pun harus kita terima. Kita yakin, ya, rumus asalnya adalah bahwasanya segala sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti kebaikan bagi kita. Sebaliknya, segala sesuatu yang Allah larang, Allah Subhanahu wa taala larang dari kita, itu pasti buruk. Walaupun kita belum tahu keburukannya. Kenapa sih Allah larang ini? Kenapa sih Allah larang itu? Ya, banyak dari larangan Allah kita bisa mengetahui keburukannya. Ya, tapi ada juga mungkin yang belum kita ketahui. Bukan karena tidak ada keburukan dalam larangan tersebut, tapi karena kita yang belum tahu saja. Ilmu kita kurang, akal kita terbatas. Nah, tapi kita harus yakin bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang itu pasti dalamnya terkandung keburukan. Pasti itu. Maka kita tinggalkan. Nah, jadi ini ya wajib ya untuk kita meyakini bahwasanya hukum petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada dasarnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah hukum dan petunjuk yang terbaik ya sepanjang masa. Hukum dan petunjuk yang terbaik sepanjang masa ya, sampai kapanpun. Dia cocok di segala waktu dan zaman, dia cocok di segala umat, berbagai macam model masyarakat tetap cocok. Jika mereka berpegang, umat manapun, di zaman apapun, di waktu kapanpun, kalau mereka berpegang teguh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mendapatkan kebahagiaan ya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ini yang harus kita yakin seyakin-yakinnya. Seperti itu. Meskipun mungkin kita belum mampu menjalankan hukum tersebut ya. Ada hukum-hukum yang kita mungkin belum mampu menjalankan. Belum bisa menjalankan hal tersebut. Tapi ingat, tidak boleh sampai muncul dalam hati kita merasa bahwa hukum itu adalah kurang atau tidak cocok lagi ya. Merasa ada hukum yang lebih baik, ini tidak boleh. Nah, ini pembatal yang keempat. Kemudian al-khamis, yang kelima,
ini agak mirip dengan yang keempat tadi, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bih kafara. Yang kelima ini man abghadha, barang siapa yang membenci syai'an, sesuatu pun, sedikit pun, apapun, mimma ja'a bihi, apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Siapa yang membenci syai'an, sedikit pun dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau amilah, walaupun dia mengamalkannya, kafir, maka dia telah kafir. Nah, ini kalau tadi yang nomor 4 merasa ada yang lebih baik dari hukumnya Nabi, merasa ada yang lebih sempurna. Nah, kalau ini merasa membenci. Yang kelima ini benci, merasa marah, tidak suka syai'an, sesuatu pun. Lihat kalimat syai'an ini, kalimat yang menunjukkan umum, apapun. Benci terhadap apapun yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkara yang besar ataupun kecil. Ya, dia benci, tidak suka. Walaupun dia mengamalkannya, ya, walaupun dia mengamalkan zahirnya, dia mengamalkan hukum tersebut, dia mengamalkan Al-Quran itu, hadis itu diamalkan, tapi hatinya membenci, maka ini berbahaya, ya, dia telah kafir. Seperti orang misalnya, ya, membenci amal ma'ruf nahi mungkar, atau benci kepada orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar, ya, yang menyampaikan Al-Quran dan hadis. Nah, ini bahaya, hati-hati. Jadi tidak boleh ada kebencian, ketidaksukaan kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perbuatan orang-orang kafir, ya, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Orang-orang yang kafir, kata Allah, fata'sal lahum, kecelakaanlah bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum karihu, ya, hal tersebut disebabkan, ya, kecelakaan tadi dan penyesatan tadi disebabkan mereka karihu, mereka membenci ma anzalallah, apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa Al-Qur'an maupun hadis. Mereka benci, enggak suka. Fa ahbatu a'malahum, maka terhapuslah amal-amal mereka, ya, surat Muhammad ayat 8 sampai 9. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu fi adzabi jahannam, berada dalam azab jahannam, khaliduna, mereka kekal di dalamnya. Sampai firman Allah, laqad ji'nakum, apa yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya? Laqad ji'nakum bil haqqi, sungguh kami telah mendatangi kalian dengan kebenaran. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus, Al-Qur'an telah diutus beliau. Walakinna aktsarakum, akan tetapi kebanyakan dari kalian, lil haqqi, terhadap kebenaran tersebut, karihun, membencinya, enggak suka, marah terhadap kebenaran. Nah, ini dalil bahwasanya membenci apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun suatu perkara yang remeh, yang kecil, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh, bisa berbahaya, bisa menjatuhkan orang dalam kekufuran. Contoh misalnya, ya, memelihara jenggot bagi laki-laki, ya, ini tidak boleh dibenci, ya, tidak boleh dibenci, atau menutup aurat bagi perempuan, ya, ini kan hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang itu membencinya, ya, walaupun dia mungkin belum bisa melaksanakannya, tapi tidak boleh dia benci. Kalau muncul kebencian dalam hatinya ini, maka ini adalah bibit-bibit sifat nifak, sifat munafik. Maka berhati-hati, karena orang munafik itu mereka menampakkan keislaman, tapi mereka membenci Islam dalam dada mereka, ya, mereka sembunyikan. Jadi tidak boleh ada kebencian terhadap apapun yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus taslim,
menerima dengan tunduk sebenar-benarnya. Walaupun mungkin kita belum bisa melaksanakannya, tapi jangan sampai membencinya. Ya. Bahkan seorang pun misalnya dia terjatuh dalam maksiat, bisa saja dia terjatuh dalam maksiat. Ya. Dia berbuat maksiat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, tapi jangan sampai dia membenci larangan tersebut. Dia harus yakin ya, ini perkara haram, berdosa, tidak boleh lakukan, tapi jangan sampai dia muncul kebencian. Kalau sekedar dia melakukannya perkara yang Allah haramkan karena terdorong hawa nafsu, karena ya terdorong syahwat, atau karena syubhat, atau karena kebodohan, atau karena tasahul, bermudah-mudah dalam melakukan dosa, tapi bukan karena dasar kebencian, maka orang seperti ini ya dia berdosa, tapi tidak ya dia tidak terjatuh dalam kekufuran. Dia memang berdosa, tapi dia bukan karena dia membenci agama Islam, bukan karena dia membenci syariat Islam, tapi itu tadi terjatuh dalam hawa nafsu ya, atau bermudah-mudah menganggap remeh suatu dosa, atau dia terdorong syahwat, atau dia malas misalnya meninggalkan kewajiban karena malas, bukan karena benci ya. Misalnya orang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas ya, sebagian ulama mengatakan ini tidak kafir ya, kecuali dia membenci atau mengingkari kewajiban sholat itu. Nah, itu baru jatuh dalam kekufuran. Intinya di sini ya, pembahasan ini bukan berarti ketika seorang terjatuh dalam maksiat berarti dia membenci syariat Islam, tidak, belum tentu. Karena banyak pendorong-pendorong seseorang terjatuh dalam maksiat. Nah, benci ini adalah orang yang tidak suka ya dengan apapun atau salah satu perkara yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau amila bih, walaupun dia mengamalkannya. Ya. Walaupun dia mengamalkannya, ya secara zahir dia mengamalkan, tapi hatinya dia benci. Dia merasa ini nak benar ini, ngapain sih diatur seperti ini? Mengapa ada syariat seperti ini? Dia benci, protes. Maka ini berbahaya, bisa menjatuhkan seseorang dalam kekufuran. Nah, ini yang keempat dan kelima. Ini ada sangat berkaitan ya, keempat dan kelima ini. Yang keempat, dia merasa ada yang lebih baik dari hukum dan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang kelima, dia merasa membenci ya sesuatu yang ada dalam hukum Allah dan Rasulnya. Pada lima ini merupakan perkara ya yang ada dalam hati, maka tidak boleh. Ini kan ibadah hati, merasa benci ya, merasa ada yang lebih baik dari itu dalam hati seorang. Kita bersihkan hati kita dari perkara-perkara tersebut. Kita harus tunduk taslim ya, dengan lapang dada menerima seluas-luasnya hukum Allah dan Rasulnya, walaupun kita belum ada yang belum mampu kita laksanakan. Bahkan walaupun mungkin kita terjatuh dalam maksiat ya, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut saja yang ke-6. Silakan dibaca yang ke-6. As-sadisu min din Rasulillah sallallahu wa dalilu qawlihi ta'ala. Naam, qawluhu ta'ala wa ayatihi ima. Naam, cukup. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Yang keenam, pembatal Islam yang keenam, berkata penulis as-sadisu, yang keenam, man istahza'a ya, barang siapa, man itu barang siapa, istahza'a memperolok-olok
ya, mengolok-olok meskipun dalam bercanda, dengan bercanda memperolok-olok. Istihza itu ya, biasa terjemahnya itu mengolok-olok, mencandai, ya, bisyai'in sesuatu pun, min dini Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, au thawabihi, atau memperolok-olok thawabihi, pahalanya, au iqabihi, atau memperolok-olok hukumannya, kafara, sungguh dia telah kafir. Jadi orang yang memperolok-olok agama Rasulullah SAW, baik itu pahala atau hukuman atau apapun perkara syariat, dia mengolok-olok walaupun dengan bercanda, dan biasanya orang memperolok-olok itu kan dengan bercanda, maka dia telah kafir. Nah ini hati-hati ya, bercanda terhadap syariat tidak boleh, hukumnya haram dan bisa terjatuh dalam kekufuran. Tidak boleh. Di dunia ini banyak sekali perkara yang bisa kita jadikan bahan candaan. Silakan, Islam tidak melarang kita bercanda. Tapi bercanda itu pun ada adabnya dalam Islam. Yang pertama itu, ini yang paling besar, tidak boleh bercanda berkaitan dengan agama Allah, dengan kitabullah, atau dengan Rasulullah, atau dengan syariat Islam apapun. Tidak boleh dibuat bercandaan yang di dalamnya terkandung pengolok-olokan. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, dalam bercanda tidak boleh mengandung kebohongan. Kita kan sering ya bercanda itu berbohong. Kemudian kita berhujah, ini kan cuma bercanda. Tidak boleh. Ini dilarang dalam Islam, tetap dia berdosa. Ya, bercanda yang tidak mengandung kebohongan. Yang ketiga, tidak boleh bercanda yang menimbulkan unsur permusuhan. Karena bercanda itu dengan saudara kita agar dia senang, kita memasukkan kebahagiaan dalam hatinya, agar dia senang begitu. Tapi kan zaman sekarang itu banyak orang bercanda justru dia mengerjai temannya sampai temannya marah. Nah ini tidak boleh, ini juga haram hukumnya. Tuh. Jadi ada batas-batasnya dalam bercanda. Menghina orang itu kan masuk kepada yang ketiga ini, bercanda yang akan menimbulkan permusuhan, candaan yang membuat menghina seseorang, merendahkan seseorang, ya, dilakukan di hadapan khalayak ramai, ya, ini tidak boleh. Ya, ini adab-adab bercandanya. Yang paling besarnya yang pertama tadi, bercanda yang di dalamnya mengandung olok-olokan terhadap agama Islam, terhadap syariat Islam, maka ini tidak boleh. Ya. Dalilnya mana diharamkannya bercanda seperti ini yang mengandung olok-olokan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olokan, kalian mempercandainya. La ta'tadiru, janganlah kalian minta uzur, minta alasan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Surah At-Taubah ayat 64 sampai 65. At-Taubah 64 sampai 65. Qul abillah, katakanlah abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, itu Rasulullah, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olokan, kalian mempercandai. La ta'tadiru, janganlah kalian minta maaf. Ta'tadir itu minta uzur. La ta'tadiru, janganlah kalian cari alasan. Saya kan hanya bercanda, itu kan biasa begitu. Ta'tadiru itu janganlah kalian cari alasan. Ta'tadiru itu uzur, alasan. Ya biasanya kan beralasan, ya saya kan cuma bercanda. Kata Allah, jangan cari alasan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir,
ba'da imanikum, setelah iman kalian. Subhanallah. Ini Allah yang mengatakan sharih dalam Al-Qur'an. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Surat At-Taubah 64 sampai 65. Ini teguran keras bagi kita semua kaum muslimin untuk hati-hati, ya. Peringatan keras. Jangan sampai kita bercanda berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan ayat-ayat Allah, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkaitan dengan syariat Islam secara umum. Tidak boleh kita jadikan alat bercanda. Maka bahaya, ya. Sekarang ini banyak para dai yang dia isi dari ceramahnya itu cuma bercanda semua. Yang terkadang bercandanya itu yaitu berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Nah, ayat ini ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada asbabun nuzulnya. Dengan melihat asbabun nuzul kita akan lebih paham makna ayat ini. Asbabun nuzul itu sebab kenapa ayat ini diturunkan, ya. Dari sahabat Ibnu Umar dan juga radhiyallahu anhuma dan juga sahabat yang lain, mereka meriwayatkan bahwasanya pada waktu perang Tabuk, ya, terjadi perang Tabuk, ada orang-orang, ya, ketika itu sedang istirahat, ya, kaum muslimin sedang istirahat, duduk-duduk. Nah, ada satu kumpulan orang-orang yang mereka bercanda. Mereka ngobrol-ngobrol sambil tapi bercanda, tapi isinya memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperolok-olok Rasulullah dan para sahabat. Yang mereka mengatakan ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdzabul alsinan wala ajbana inda liqa. Kata mereka itu, orang-orang tadi yang lagi kumpul-kumpul, mereka mengatakan, ya, kami ini nggak pernah melihat, ya, seperti orang-orang yang seperti para qurra itu Rasulullah dan para sahabat. Qurra itu para penghafal Quran, sahabat Nabi. Mereka itu adghabu butunan, yang paling besar perutnya. Kemudian akdzabu alsinan, yang paling dusta perkataannya. Wa ajmana inda liqa, dan paling pengecut ketika di perang. Nah, ini maksudnya mereka bercanda, tapi yang mereka jadikan tujuan objek bercanda ini, diolok-olok ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Ini kata mereka. Faqala lahu Auf bin Malik, maka ada seorang sahabat yang mendengar itu, yang bernama Auf bin Malik. Dia langsung berdiri, dia mengatakan kadzabta walakinnaka munafiqun. Dusta kalian itu, kata Auf ini. Tapi kalian itu adalah orang munafik. Beliau langsung diingkari oleh sahabat yang mendengar ini. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan kabarkan ini kepada Rasulullah, kata Auf bin Malik. Nah, ini kan di majelis yang terpisah. Maka beliau Auf bin Malik mengatakan, saya akan kabarkan ini, saya ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pergi. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik pergi kepada Rasulullah untuk mengabarkan kejadian tadi, perolok-olokan yang dilakukan oleh orang-orang tadi. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahum. Maka Auf bin Malik mendapati bahwasanya Al-Qur'an telah mendahului dia. Maksudnya Allah telah kabarkan kejadian tadi dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah sebelum Auf bin Malik melaporkannya. Nah, turunlah ayat tadi, ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, maka laki-laki tadi yang bercanda tadi mengatakan hal tersebut, dia datang kepada Rasulullah, mau minta maaf, ya, mau minta maaf. Dia kata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab wa natahaddatsu hadisa raqbi naqatu bihi anna at-tariqa. Ya, ya Rasulullah, kami ini hanya bercanda, hanya main-main, kami hanya bercerita, ngobrol perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam perjalanan, yang agar dengannya bisa membuat kita lebih santai di perjalanan. Itu alasan dia, ya, karena bercanda. Makanya Allah mengatakan la ta'tadiru, janganlah kamu minta uzur
qad kafartum ba'da imanikum. Nah, orang ini minta maaf seperti ini, Rasulullah tidak mengatakan sepatah kata pun, beliau hanya membacakan ayat tadi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Beliau baca itu, orang ini minta maaf lagi, kasih uzur lagi. Ya Rasulullah, kita hanya bercanda, hanya main-main. Tetap Nabi tidak menolak kepada dia, tetap Nabi membaca ayat ini. Ya, subhanallah. Tidak dikasih maaf oleh Allah dan Rasulnya, tidak kasih maaf. Walaupun dia alasannya apa? Bercanda. Maka dari sini para ulama beristinbat, ya, bercanda yang mengandung perolok-olokan terhadap agama, syariat Islam seluruhnya, terhadap Allah apalagi, terhadap Rasul, ya, Al-Quran, maka ini hukumnya kafir walaupun dia niatnya bercanda. Berhati-hati, ya. Berhati-hati kita, ya, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Banyak perkara yang bisa kita jadikan bercanda di dunia ini, ya. Tapi ingat, bercanda itu ada adabnya. Yang paling pertama ini yang tidak boleh kita langgar adalah bercanda yang mengandung perolok-olokan, menghina, ya, merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ya, seperti misalnya contohnya orang yang memperolok-olokan apa jenggot misalnya. Dikatakan seperti apa? Nah, hati-hati. Kalau ditanya alasannya apa? Bercanda. Tidak boleh. Subhanallah. Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot. Terus Anda mengatakan mereka itu seperti itu, nah bahaya. Nah, ini hati-hati, ya. Istihza dalam masalah agama. Tidak boleh. Nah, inilah pembatal yang ke-7, ya. Pembatal yang ke-7. Baik, saya rasa kita cukupkan dulu di sini, ya, sampai di sini. Ini jelas ya, insyaallah mudah kita pahami, ya, tidak ada yang susah, ya. Kalau dalam belajar akidah itu gampang insyaallah, ya. Belajar akidah seperti ini mudah. Karena apalagi dalam masalah akidah itu biasanya para ulama itu tidak berselisih kalau masalah akidah. Beda kalau kita belajar fikih, ada pendapat ini, pendapat itu, ya, sehingga kita terkadang susah menerima pendapat mana yang kita ikuti. Tapi kalau akidah, para ulama biasanya dalam masalah usul akidah seperti ini tidak ada perselisihan, mereka biasanya bersepakat, ya, seluruh para ulama. Mungkin ada perselisihan dalam masalah furu' akidah saja pada cabang-cabangnya. Taib, saya rasa sekian dulu. Berarti ini dulu pelajaran hari ini, ya. Afwan karena qadarullah si Abdurrahim Syafahullah dia juga sakit, jadi uminya belum bisa mengajar dan anak juga ada urusan setelah ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu ke pertemuan kita di hari Sabtu ini. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat, dan jangan lupa, ya, kita semangat beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Amal apa saja yang mampu kita lakukan. Tidak perlu memberat-beratkan diri. Yang mampu kita lakukan, yang mampu kita kerahkan tenaga kita, maka kita beramal. Baik amal itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah, ya, zikir, salat, puasa dan yang lainnya, atau amal yang berkaitan dengan muamalah kepada manusia, silaturahmi, bersedekah, ya, dan yang lain sebagainya, ya. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.